Mulai, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi. Pelan-pelan saja kan udah 20 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari review jurnal. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Pertama, Asfi Lutfi. Masya Allah. Lutfi. Mana Fadil? Kalau aku bilang nama, bilang ke saya. Yo, lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari review jurnal. Pertama-tama saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok kami, yaitu pertama Asfi Lutfi. Hadir. Kedua Ahmad Haryadi. Hadir. Yang ketiga Andi Muhammad Aditya. Hadir. Yang keempat itu Fadila Rizky Amelia dengan saya sendiri. Kemudian Muhammad Fajrin Lakatupa. Hadir. Muhammad Irfan Effendi. Hadir. Yang terakhir Taufik Hidayat. Hadir. Untuk jurnal pertama yang berjudul Strategi Pengembangan Kawasan Transit Oriented Development di Kota Bekasi. Saya persilahkan kepada Taufik Hidayat. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan tentang jurnal yang pertama, yaitu Strategi Pengembangan Kawasan Transit Oriented Development atau TOD di Kota Bekasi oleh Nur Hafid Al-Muwahhidin dan Lutfi Muta'ali. Yang pertama, isi jurnal secara umum. Perkembangan Kota Bekasi diarahkan pada penggunaan transportasi publik sebagai moda transportasi utama melalui pengembangan kawasan Transit Oriented Development atau TOD. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi kondisi existing kawasan TOD, mengetahui pandangan stakeholder terkait prioritas pengembangan, serta menyusun arahan pengembangan. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan analisis AHP. Selanjutnya, latar belakang isu. Kota Bekasi sebagian dari wilayah pengembangan Jabodetabek memiliki jumlah komuter tertinggi di antara wilayah lainnya. Pemerintah Kota Bekasi dalam Perda Kota Bekasi nomor 13 tahun 2011 menetapkan sebagian wilayahnya menjadi kawasan TOD. Pengembangan kawasan TOD Kota Bekasi yang notabene merupakan area metropolitan memerlukan kajian mengenai kondisi karakteristik dan kondisi existing wilayah khususnya di lokasi yang telah ditentukan sebagai kawasan TOD. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis bersifat kuantitatif dan bersifat analisis data primer dan sekunder, analisis AHP atau analytical hierarchy proses, digunakan sebagai pertimbangan semua aspek dan kriteria berdasarkan pandangan stakeholder. Pemilihan responden dilakukan dengan teknik purposive sampling yang merupakan stakeholder yang terdiri pemerintah, masyarakat, dan swasta. Hasil kuesioner selanjutnya adalah menggunakan software expert choice.
Fokus penelitiannya yaitu pada identifikasi mengenai kondisi existing kawasan TOD di Kota Bekasi, mengetahui pandangan stakeholder terkait prioritas pengembangan, serta menyusun arahan pengembangan. Mungkin itu materi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Taufik Hidayat. Selanjutnya akan saya lanjutkan. Hasil penelitian. Kawasan Transit Oriented Development atau TOD di Kota Bekasi merupakan sebagai pusat kegiatan berdasarkan kondisi existingnya masih harus dikembangkan. Berdasarkan hasil AHP diperoleh bahwa berdasarkan aspek transportasi dan aspek pemanfaatan ruang, pengembangan kawasan memprioritaskan pengembangan sistem transit dan pada aspek ekonomi pengembangan kawasan memprioritaskan pengembangan fungsi komersial. Adapun secara keseluruhan aspek transportasi merupakan kriteria yang paling diprioritaskan dalam pengembangan TOD. Setiap alternatif pengembangan memiliki potensi dan masalah berbeda sehingga perlu arahan pengembangan masing-masing sesuai dengan pencapaian yang diharapkan. Kesimpulan, berdasarkan kondisi existing tiap kawasan TOD masih perlu pengembangan yang disesuaikan dengan karakteristik serta aturan yang ada. Kondisi kawasan TOD berkembang umumnya belum terdapat karakter pengembangan yang mencerminkan kawasan TOD. Aksesibilitas terhadap kawasan masih sangat terbatas. Kegiatan transit belum ada, intensitas pemanfaatan ruang masih rendah dan terdapat banyak lahan yang masih kosong. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ahmad Haryadi. Tidak bisa tergeser screen-nya. Baca hasil penelitian ini. Relevasi pernyataan penelitian. Relevasi penelitian dianggap kurang kompeten karena meskipun pada akhir kesimpulan pengarang sudah memberikan arahan alternatif pengembangan TOD sesuai judul penelitiannya. Namun kesimpulan tersebut kurang detail, serta terlihat tertera secara tiba-tiba tanpa disertai hubungan dengan keadaan isu kawasan yang diteliti, sehingga arahan alternatif tersebut terkesan seperti sekadar teori saja. Pembahasan yang disajikan cukup baik dan tersusun secara sistematis. Namun tinjauan pustaka jurnal ini kurang lengkap dan tidak valid karena tidak dijelaskan terlebih dahulu kriteria kawasan TOD yang seharusnya. Metode yang digunakan pada jurnal ini tergolong cukup baik karena memadukan antara data kuantitatif dan kualitatif. Dengan menggunakan kedua metode ini terbilang seimbang sehingga pengarang bisa diyakini cukup bijak dalam menyimpulkan hasil penelitian. Perbandingan dengan jurnal lain dengan topik yang sama. Sebagai perbandingan dengan jurnal TOD lainnya, dipilih judul Sistem Transit Oriented Development. Perkeretaapian dalam rencana jaringan kereta api komputer Mabina Sata. Oleh Kosmas Toding, M. Yamin, dan Shirley Wunas. Judul pertama lebih mengarah pada kelayakan atau peluang pengaplikasian di suatu kawasan perencanaan TOD. Adapun jurnal kedua lebih mengarah pada studi pengembangan sistem TOD untuk diterapkan di masa yang akan datang di suatu kawasan yang sama sekali belum menyentuh kriteria sistem TOD. Manfaat penelitian ini untuk Kota Bekasi sendiri ataupun kota lainnya yaitu dapat menjadi referensi maupun acuan bagi pihak-pihak tertentu sehingga mengundang penelitian lainnya untuk mengembangkan suatu kawasan sesuai dengan prinsip TOD. Saya kembalikan kepada moderator.
Pak, Terima- berdasarkan hasil diskusi kami, kesimpulan yang didapatkan yaitu yang pertama, konsep TOD yang banyak diterapkan negara-negara maju sulit dikembangkan di Indonesia. Namun, pengarang ini berani mengkaji dan melakukan penelitian mengenai isu ini. Yang kedua, saran kami terhadap jurnal ini yaitu untuk penelitian lanjutannya, pengarang mungkin dapat melengkapi variabel seperti dukungan kebijakan TOD dan alternatif desain kawasan sistem TOD yang lebih baik dan detail berdasarkan penelitian sebelumnya. Dan terakhir saran kami adalah itu peran pemerintah dalam menentukan kebijakan TOD dan masyarakat untuk mematuhi peraturan yang ada sangat berperan penting dalam penerapan sistem TOD. Selanjutnya itu kami melangkah ke critical review untuk jurnal kedua yang berjudul Kajian Pemanfaatan Ruang Kota Berkelanjutan. Pengarangnya adalah Ngakan G.D.A. Krishna Wiryananda, Hayati Sari Hasibuan, dan Taufan Madiasworo. Yang pertama, isi jurnal secara umum, yaitu pemanfaatan ruang yang terjadi belum sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pemanfaatan ruang pada aspek lingkungan dan ekonomi, serta merumuskan pemanfaatan ruang kota dan pasar yang berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan sistem teknik analisis spasial dan menghitung indeks keberlanjutan lingkungan dan ekonomi. Latar belakang isunya, pemanfaatan ruang yang terjadi di kota dan pasar belum sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, khususnya dari sisi keberlanjutan. Pemanfaatan ruang kota dan pasar seharusnya mampu untuk membuat berlanjutnya aspek lingkungan dan ekonomi. Faktanya aspek ekonomi terus mengalami pertumbuhan tetapi mengabaikan aspek lingkungan. Sekian materi yang saya bawakan. Kembali ke moderator. Terima kasih kepada AIS Filosofi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Fajrin Katupa. Oke, terima kasih. Metode yang digunakan, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dan metode yang digunakan yaitu metode gabungan kuantitatif dan kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik analisis spasial dan menghitung indeks keberlanjutan lingkungan dan ekonomi. Fokus penelitian ini berfokus pada analisis dampak pemanfaatan ruang pada aspek lingkungan dan aspek ekonomi, dan merumuskan pemanfaatan ruang kota berkelanjutan dari sisi lingkungan dan ekonomi. Hasil penelitian, dampak pemanfaatan ruangan pada aspek lingkungan dan ekonomi mengarah pada tidak berkelanjutan. Rumusan pemanfaatan ruang kota dan pasar berkelanjutan dilakukan dengan 3 kategori utama, yaitu perencanaan tata ruang atau merencanakan bangunan vertikal, pemanfaatan ruang atau peneroaan aturan adat secara otonom, penerapan sawah abadi, dan pemanfaatan lahan kosong. Pengendalian pemanfaatan ruang atau membentuk satuan tugas pengendalian ruang adat. Kesimpulan, dampak pemanfaatan ruang pada aspek lingkungan dan ekonomi mengarah pada tidak berkelanjutan. Selain itu, masih terjadinya kesenjangan pendapatan di kota dan pasar. Kesenjangan pendapatan yang terjadi
cenderung disebabkan karena berkurangnya lahan sawah di kota dan pasar. Berdasarkan hal tersebut, perlu adanya rumusan pemanfaatan ruang kota dan pasar berkelanjutan dari sisi lingkungan dan ekonomi. Terima kasih kepada Muhammad Fajrin. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Irfan Effendi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Relevasi pertanyaan penelitian dianggap cukup kompeten karena pengarang mampu mengidentifikasi dampak yang ada dan memberikan rumusan pemanfaatan ruang yang sistematis dan bersangkut paut dengan dampak yang terjadi sebelumnya. Namun pengarang tidak menampilkan gambar desain untuk solusi dan rumusan pemanfaatan metode yang digunakan dan jurnal ini tergolong cukup baik karena metode gabungan kuantitatif dan kualitatif. Dengan menggunakan kedua metode ini terbilang seimbang sehingga pengarang bisa meyakini cukup bijak dan menyimpulkan hasil penelitiannya. Selanjutnya, perbandingan dengan jurnal lain dengan topik yang sama. Sebagai pembanding dengan Ho, Carles Ngani, dan Rain Kaunang. Jurnal pertama lebih mengarah pada identifikasi dampak dari pemanfaatan ruang, terbatas dari segi lingkungan dan ekonomi, dari sisi yang berkelanjutan. Adapun jurnal kedua hanya mengarah pada identifikasi permasalahan atau konflik yang timbul akibat adanya pemanfaatan lahan yang difokus pada efek terhadap jalur transportasi. Selanjutnya, manfaat hasil penelitian. Manfaat penelitian ini untuk kota dan pasar sendiri maupun kota-kota lainnya, yaitu dapat menjadi referensi maupun acuan dari bagi pihak-pihak tertentu untuk pengembangan pemanfaatan ruang yang lebih baik pada suatu kawasan. Terima kasih. Terima kasih kepada Muhammad Irfan Effendi. Selanjutnya dilanjutkan oleh Andi Muhammad Aditya. Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan. Sebagai penutup, yang pertama, konsep transportasi berkelanjutan adalah salah satu solusi permasalahan lalu lintas di era globalisasi seperti sekarang. Jurnal ini memberikan solusi yang bersifat berkelanjutan dari akibat dampak pemanfaatan ruang. Yang kedua, untuk penelitian lanjutan, pengarang mungkin dapat menambah alternatif desain kawasan sistem pemanfaatan ruang secara menyeluruh, disertai gambar dan lebih detail lagi berdasarkan penelitian sebelumnya. Dan yang ketiga, peran pemerintah dalam menentukan kebijakan menyangkut pemanfaatan ruang dan masyarakat untuk mematuhi peraturan yang ada sangat berperan penting dalam penerapan sistem pemanfaatan ruang yang berkelanjutan. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada teman-teman. Sekian dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jika ada pertanyaan, mungkin bisa dicantumkan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, YouTuber. Upload. Oke. Selesai, Mi? Iya, selesai, Mi. Oke. Oke, thank you. Terima kasih. Assalamualaikum.